Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Agus Hendra SKPM Kep. Saat ini saya merupakan salah satu dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan PPNI Jawa Barat pada program studi sarjana ilmu keperawatan dan program profesinus. Video ini saya buat sebagai salah satu kelengkapan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu dalam pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT unsur bidang pendidikan dan pengajaran. Di program studi sarjana ilmu keperawatan dan program profesinus, saya dipercaya mengampu beberapa mata kuliah diantaranya konsep dasar keperawatan, keperawatan anak, dan caring. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan lebih jauh mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan anak. Keperawatan anak adalah mata kuliah wajib yang diberikan pada mahasiswa program studi ilmu keperawatan dan program profesinus tingkat 2 semester 4 dengan bobot 4 SKS, terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktik. Keperawatan anak adalah mata kuliah keahlian keperawatan yang berfokus kepada respon anak dan keluarganya pada setiap tahap pertumbuhan dan perkembangan, mulai lahir sampai akhir masa remaja, baik dalam keadaan sehat ataupun sakit, serta intervensi keperawatannya baik yang bersifat mandiri maupun kolaboratif. Mata kuliah ini juga merupakan integrasi dan penerapan ilmu keperawatan dasar yang membantu mengantarkan mahasiswa untuk mendalami tentang bagaimana melakukan asuhan keperawatan profesional atau holistik, memberikan pendidikan kesehatan, menjalankan fungsi advokasi bagi klien dan keluarganya dengan menerapkan komunikasi efektif serta membuat keputusan dengan mempertimbangkan aspek legal dan etik. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK-nya antara lain, mahasiswa 1. Mampu memahami konsep keperawatan anak dalam konteks keluarga. 2. Mampu melakukan kerjasama dengan sumber kesehatan yang ada di masyarakat, melakukan rujukan pasien, mendokumentasikan pengkajian manajemen terpadu balita sakit, atau manajemen terpadu bayi muda MTBS MTBM dengan benar, mendemonstrasikan pengobatan MTBS MTBM, mendemonstrasikan pendidikan kesehatan pada anak dan keluarga. 3. Mampu menjalankan fungsi advokasi bagi anak dan keluarga untuk mempertahankan hak klien agar dapat mengambil keputusan untuk anak dan keluarganya. 4. Mampu melakukan demonstrasi pemeriksaan tumbuh kembang dan memberikan intervensi keperawatan pada gangguan tumbuh kembang. 5. Mampu memberikan simulasi pendidikan kesehatan kepada anak dan keluarga sebagai upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. 6. Mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan kepada anak sakit akut dan keluarganya dengan mengembangkan pola pikir kritis, logis dan etis, menggunakan komunikasi terapeutik dan memperhatikan aspek budaya dan menghargai sumber-sumber etnik, agama, atau faktor lain dari setiap pasien yang unik. 7. Mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan baik mandiri maupun kolaborasi pada kondisi sehat maupun sakit akut dengan penerapan konsep ilmu dasar keperawatan sesuai SOP serta menerapkan prinsip keperawatan anak, family center care, dan trauma care secara legal dan etis. 8. Memahami menggunakan inovasi teknologi pada keperawatan anak di berbagai gangguan sistem tubuh. 9. Mampu berpikir kritis dalam memahami evidence-based practice yang berfokus pada keperawatan anak. Sedangkan mata kuliah keperawatan anak disampaikan dalam 16 kali pertemuan selama 1 semester. Mahasiswa akan mempelajari bahan kajian atau materi pembelajaran
yang meliputi 1. Perspektif keperawatan anak dalam konteks keluarga, 2. Konsep tumbuh kembang, 3. Terapi bermain berbasis riset, 4. Komunikasi pada anak, 5. Konsep imunisasi, 6. Pengkajian fisik dan perkembangan anak, 7. Asuhan pada balita sakit dengan pendekatan MTBS, dan asuhan pada bayi muda sakit dengan pendekatan MTBM. 8. Asuhan keperawatan pada anak dengan berkebutuhan khusus. 9. Patofisiologi, farmakologi, dan asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan nutrisi dan dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia. 10. Patofisiologi, farmakologi, dan asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan sistem tubuh dan dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar pada sistem respirasi, digestif, neurologi, dan integumen. 11. Penerapan EBN dalam keperawatan anak dalam gangguan sistem tubuh. 12. Penggunaan inovasi teknologi dalam keperawatan anak pada gangguan sistem tubuh. 13. Intervensi keperawatan pada bayi dan anak. 14. Simulasi pendidikan, anticipatory guidance pada infan sampai remaja, health promotion pada infan sampai remaja. 15. Fungsi advokasi perawat anak. Adapun sistem penilaian mata kuliah ini meliputi penilaian kognitif melalui UTS dan UAS dengan bobot masing-masing sebesar 20%. Penilaian keterampilan atau skill keperawatan dalam bentuk Objective Structure Clinical Examination atau OSCE sebesar 20%. Penilaian soft skill dan kecakapan dengan bobot sebesar 10%. Penilaian kuis, penugasan, dan proyek masing-masing dengan bobot penilaian sebesar 10%. Sumber referensi yang digunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah ini meliputi salah satunya textbook dari Wong, Marilyn Hockenberry, David Wilson 2011 yang berjudul Wong Nursing Care of Infant and Children, serta Potter Ferry 2009 dengan judul Fundamental of Nursing, Konsep Fundamental Keperawatan, serta beberapa referensi pendukung berupa artikel, hasil penelitian maupun pengabdian masyarakat yang dipublikasikan oleh dosen keperawatan anak di lingkungan Stike PPNI Jawa Barat. Sistem pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah keperawatan anak berupa sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran berupa interactive learning, diskusi kelompok, demonstrasi keterampilan praktikum laboratorium, project based learning atau PJBL, penugasan dan case based learning, serta penggunaan metode pembelajaran disesuaikan dengan bahan kajian maupun materi pembelajaran yang disampaikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan gambaran proses pembelajaran di kelas untuk mata kuliah keperawatan anak pada pertemuan ke-9 dengan materi pembelajaran yaitu patofisiologi, farmakologi, dan asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan sistem digestif yang salah satunya tentang kasus diare. Selama proses pembelajaran, saya menggunakan metode interactive learning dan lecture. Interaksi dengan mahasiswa saya menggunakan tanya jawab dan diskusi, sedangkan untuk asesmen, mahasiswa akan diberikan soal kasus untuk melihat sejauh mana pemahaman mahasiswa mengikuti perkuliahan. Demikian yang bisa saya disampaikan terkait mata kuliah ini. Selanjutnya berikut adalah cuplikan video kegiatan pembelajaran dan pengajaran secara tatap muka di kelas untuk mata kuliah keperawatan anak pertemuan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan. Hari ini kita bisa bertatap muka kembali dalam pertemuan ke-9 untuk mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut. Ya. Gimana rekan-rekan kabarnya hari ini? Alhamdulillah.
Alhamdulillah ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, lahir maupun batin. Oke, kita mulai saja untuk perkuliahan hari ini. Kebetulan topiknya yaitu tentang asuhan keperawatan pada anak dengan diare ya. Mungkin rekan-rekan sudah tahu lah ya tentang diare, atau sudah mendengar atau sudah baca-baca ya, baik itu di online atau di sumber atau di buku. Dari pendahuluan, ini sebenarnya latar belakang permasalahan diare itu hampir tiap hari itu selalu ada ya, selalu ada. Di antaranya diare adalah penyebab utama morbiditas dan mortalitas anak, terutama di negara berkembang ya, termasuk kita ya, negara berkembang. Nah, menurut WHO ya 2023 bahwa terjadi sekitar 1,7 miliar kasus diare setiap tahun di dunia ini. Nah, lebih dari 500.000 balita meninggal tiap tahun akibat komplikasi diare. Nah, komplikasi utama diare itu diantaranya dehidrasi berat dan ketidakseimbangan cairan elektrolit. Nah, diare merupakan penyebab kematian kedua terbanyak pada balita di seluruh dunia ya, setelah pneumonia ya. Jadi yang pertamanya adalah pneumonia. Nah, di Indonesia sendiri, di negara kita ya yang tercinta ini, jadi menurut profil kesehatan Indonesia 2022 bahwa diare termasuk dalam 10 besar penyebab rawat inap anak di rumah sakit. Nah, diare juga menyebabkan ribuan kematian balita tiap tahunnya di negara kita di Indonesia. Oleh karena itu, nah dibutuhkan peran perawat. Nah, di sini peran perawat sangat krusial ya dalam penanganan diare. Di antaranya deteksi dini dehidrasi, edukasi pemberian oralit, dan pencegahan penularan diare di masyarakat. Nah, secara pengertian bahwa diare itu menurut WHO 2023 adalah pengeluaran feses cair atau encer kurang lebih 3 kali dalam 24 jam atau lebih sering dari biasanya. Nah, penyebab yang tersering diantaranya disebabkan oleh bakteri. Biasanya yang sering menyebabkan diare itu adalah Escherichia coli atau disingkatnya E. coli. Nah, terus ada juga yang disebabkan oleh virus ya, terutama oleh rotavirus atau parasit ya, yang lebih banyaknya oleh Entamoeba histolytica ya. Dan diare ini akhirnya bisa menyebabkan dehidrasi serius pada anak. Sedangkan menurut Wong Nursing 2023, diare itu merupakan gangguan saluran pencernaan akut atau kronis, ditandai dengan peningkatan frekuensi, volume, dan cairan pada feses. Nah, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, itu dua pengertian yang bisa diambil dari sumber menurut Kesehatan Dunia ya, WHO, dan menurut pakar yaitu Wong Becker ya itu. Jadi intinya diare itu apa? Ada yang bisa? Intinya untuk diare itu kan salah satu gangguan saluran pencernaan, biasanya terjadi sering pada anak gitu ya. Dan diare ini tuh merupakan sebuah penyakit yang menyebabkan kematian itu kedua ya terbesar di dunia setelah pneumonia. Dan untuk definisinya sendiri, diare itu jadi adanya pengeluaran feses yang konsistensinya itu cair dan dalam sehari itu bisa lebih dari 3 kali gitu, Pak. Oke. Nah, penyebab utama diare pada anak itu diantaranya disebabkan oleh infeksi bakteri ya. Mungkin tadi di awal sudah disebutkan. Nah, ini biasanya lebih banyaknya jenis bakterinya atau nama bakterinya E. coli, Escherichia coli ya itu. Dan yang lainnya ya. Nah, sedangkan infeksi virus, nah ini kebanyakan biasanya oleh rotavirus ya. Selain itu juga ada adenovirus, enterovirus. Nah, diare juga bisa disebabkan oleh infestasi parasit. Ya, parasit itu nama lainnya cacing lah ya. Nah, ini nama-nama cacingnya ya. Itu ada Ascaris, ada Triochuris, ada Oxyuris dan seterusnya. Juga bisa disebabkan oleh
jamur ya. Nah, yang paling banyak itu oleh Candida albicans namanya. Ya. Nah, selain tadi secara enteral juga bisa infeksi secara parenteral atau infeksinya tidak di sistem pencernaan tapi di luar pencernaan. Seperti ada OMA. OMA itu otitis media akut atau infeksinya di telinga ya, di bagian telinga terjadi infeksi di telinga. Terus ada infeksi di tonsilofaringitis atau di daerah tonsil faring ya. Terus bisa juga ada infeksi di bronkus dan paru ya atau bronchopneumonia ya. Atau ada infeksi juga di otak ya, encephalitis. Nah, itu beberapa infeksi secara parenteral atau di luar sistem pencernaan yang ujung-ujungnya bisa relevansi atau berhubungan dengan diare ya itu. Nah, penyebab lain dari diare itu diantaranya malabsorpsi. Mal itu kegagalan, absorpsi itu penyerapan. Jadi kegagalan penyerapan. Diantaranya malabsorpsi karbohidrat, malabsorpsi lemak, malabsorpsi protein. Nah, selain malabsorpsi juga diare bisa disebabkan oleh makanan yang basi atau beracun atau ada alergi terhadap makanan tertentu. Ya. Terus bisa juga terjadi imunodefisiensi atau imunnya terjadi penurunan ya, atau fungsi imunnya sehingga tidak berfungsi untuk menyerang bakteri atau virus atau jamur tersebut, sehingga si imunnya tersebut lemah ya dalam kondisi tertentu sehingga akhirnya muncul diare ya, imunodefisiensi. Nah, juga bisa karena psikologis ya. Contohnya seperti rasa takut atau cemas atau stres ya. Ada 3 ya. Yang pertama itu secara gangguan osmotik. Ya. Gangguan osmotik itu di mana makanan atau zat yang tidak dapat diserap sehingga menimbulkan tekanan osmotik dalam rongga usus menjadi meningkat. Akhirnya terjadi pergeseran air dan elektrolit ke dalam rongga usus sehingga isi rongga usus menjadi berlebihan. Akhirnya merangsang usus untuk mengeluarkannya. Nah, ini disebut dengan diare osmotik. Yang kedua itu diare gangguan sekresi ya. Karena gangguan sekresi di mana ini rangsangan tertentu misalnya toksin ya atau racun toksin pada dinding usus sehingga terjadi peningkatan sekresi air dan elektrolit ke dalam rongga usus sehingga terjadi diare sekretorik ya. Nah, sehingga timbullah karena terdapat peningkatan isi rongga usus. Dan yang terakhir usus ya. Usus biasanya ini di usus halus ya. Nah, ini terjadi hiperperistatik ya, hiperperistatik di mana di sini akan terjadi berkurangnya kesempatan usus untuk menyerap makanan sehingga akhirnya terjadilah diare. Nah, bila peristatik usus ini menurun ya, kan ini kalau terjadi peningkatan itu diare. Nah, bila menurun, nah si bakteri akan tumbuh lebih banyak atau berlebihan, akhirnya muncul juga diare. Jadi artinya peristatik itu ya ada batas normalnya ya, batas normalnya. Jadi berlebih juga akan menimbulkan diare, berkurang juga akan menimbulkan diare. Ya, pastilah yang namanya anak ya, anak-anak unik ya. Sehingga ini akan ditandai dengan anaknya cengeng ya, gelisah, suhu tubuhnya meningkat ya atau demam. Terus biasanya nafsu makan biasanya tidak ada atau menurun ya. Nah, sehingga timbullah diare. Nah, ini feses atau tinjanya cair, mungkin disertai lendir dan atau darah. Nah, warna tinja itu biasanya kehijau-hijauan karena sudah tercampur dengan cairan empedu. Nah, anus dan daerah sekitarnya lecet ya karena sering defekasi atau seringnya BAB. Nah, berikutnya muntah ya sebelum atau sesudah diare, di mana lambung itu meradang atau ketidakseimbangan asam basa dan elektrolit. Nah, akhirnya kehilangan banyak cairan dan elektrolit sehingga terjadilah
dehidrasi. Ditandai dengan berat badan turun, turgor kulit berkurang, mata dan ubun-ubun cekung, ya, selaput lendir, bibir dan mulut serta kulit tanpa kering. Nah, terus ada duodenal intubation, ya, di mana ini untuk mengetahui kuman penyebab secara kuantitatif dan kualitatif pada diare kronik terutama, ya. Nah, ini komplikasi yang sering terjadi pada diare, ya. Di antaranya dehidrasi dari mulai ringan sampai berat, ya. Juga renjatan hipovolemik, ya. Ini terjadi shock hipovolemik, ya. Gitu. Terus hipokalemia dengan gejala meteorismus, hipotoni otot, lemah, tahikardia, perubahan EKG. Nah, kira-kira hipokalemia ada yang sudah tahu komplikasi hipokalemia? Boleh? Ya baik Pak, jadi untuk kondisi hipokalemia itu ketika kadar kalium di dalam darahnya itu di bawah nilai normal, dan untuk nilai normal hipokalemia itu sendiri ada di 3,5. 3,5. Oke, good ya. Untuk jadi hipokalemia itu penurunan kadar kalium di bawah batas normal. Nah, sedangkan akan menimbulkan gejala meteorismus. Meteorismus itu apa sih? Perut kembung, ya. Meteorismus itu istilah perut kembung, ya. Atau bahasa ininya apa? Begah, ya. Gitu. Nah, terus terjadi hipotoni otot atau kelemahan otot, ya. Terus tahikardia. Tahikardia apa? Jadi denyut jantungnya berdebar cepat, ya. Dan perubahan EKG, ya, perubahan EKG. Nah, terus bisa terjadi komplikasi lain itu intoleransi sekunder akibat kerusakan pili mukosa usus dan defisiensi enzim laktosa. Juga bisa terjadi kejang, ya. Kejang pada dehidrasi hipertonik, ya. Terus bisa juga terjadi malnutrisi energi protein dan akhirnya muntah, ya. Muntah bila lama atau kronik. Nah, ini untuk penanganan seperti di rumah sakit, ya. Dan ini biasanya sudah terstandar dan saya merujuk pada standar WHO, ya, atau menurut kesehatan dunia, bahwa di rumah sakit bayi usia di bawah 6 bulan, ya, yang terjadi diare, bayi di usia 6 bulan itu jadi melanjutkan atau anjurkan ASI eksklusif. ASI eksklusif itu sampai berapa bulan? Dari 0 sampai 6 bulan. Dari dilahirkan sampai 6 bulan hanya mendapatkan ASI tok, ya, atau ASI air susu ibu. Nah, di sini banyak calon ibu nanti harus bercita-cita kalau punya anak memberikan ASI eksklusif. Nah, terus kalau pasiennya tidak bisa minum ASI, nah, bisa diberikan alternatif lainnya, ya, dengan susu rendah laktosa. Contohnya yogurt. Tapi ini mungkin disesuaikan lah dengan, kalau bayi kan tidak mungkin, ya, dikasih yogurt atau susu bebas laktosa lah intinya, ya. Nah, terus jika ibu pasien tidak dapat memberikan ASI karena penyakit tertentu, misalnya seperti HIV/AIDS, nah, ini disarankan ibu untuk mendapatkan konseling yang tepat. Barangkali itu yang bisa disampaikan, ya, untuk pembelajaran hari ini. Oke, sebagai penutup, sebagai evaluasi, saya ada soal kasus, ya, soal kasus. Nah, ini mungkin soal kasus yang sering keluar di uji kom, karena nanti ke depannya saudara-saudari akan berlanjut, ya, ke NES, dan nanti akan ada uji kom, ya, uji kompetensi. Nah, salah satunya yaitu soalnya itu tentang diare itu, ya, ini, ya, kasusnya. Di mana ini ada anak perempuan, ya, usia 5 tahun, dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan BAB encer 8 kali dalam sehari, ya. Hasil pengkajian anak tampak lemas, mata cekung, mukosa bibir kering, frekuensi nadi 110 kali per menit, frekuensi napas 28 kali per menit, dan suhu 37,5 derajat Celcius, dan ibu sudah memberikan oralit.
Nah, pertanyaannya, apakah tindakan keperawatan utama pada kasus ini? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Fitri? Iya. Ya. Perkenalkan saya Fitri Silviani, mahasiswa semester 4. Izin menjawab ya Bapak, kan ini studi kasusnya anaknya 5 tahun, BAB-EC-nya 8 kali. Dan ibunya udah kasih oralit. Kalau dilihat dari tanda gejalanya itu kan ada mukosa bibirnya kering, mata cekung, frekuensi nafasnya meningkat, ada takikardi, dan suhunya juga udah lumayan meningkat, mendekati demam. Jadi kalau dilihat sebelum ke tindakan keperawatan pasti ke diagnosa dulu ya Pak. Jadi diagnosa yang bisa diangkat adalah ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Jadi tindakan yang dapat kita berikan utamanya itu pemberian cairan intravena dulu Pak, karena sudah merujuk ke tanda gejala dehidrasi. Kemudian kalau udah ada tanda gejala untuk dehidrasi dirasa kurang cukup untuk memenuhi cairannya untuk pemberian oralis saja, sehingga intervensi yang utama seorang perawat lakukan adalah pemberian cairan intravena terlebih dahulu. Oke. Dari kasus ini, atau soal kasus ini, ada yang lain? Atau jawabannya semuanya B, rekan-rekan? Oke. Jadi di sini masalahnya apa tadi? Kekurangan volume cairan, ya. Sehingga tindakan kan ditanyakannya tindakan atau intervensi. Nah, sehingga segeralah diberikan cairan intravena atau diinfus lah ya pasiennya. Nah, kira-kira ada alasan lain kenapa jawabannya kolaborasi pemberian cairan intravena atau diinfus? Ada alasan lain? Mungkin tadi untuk alasannya sudah benar ya, paling kenapa harus dikasih cairan intravena kan lewat infus ya. Dan misalnya cairan infus juga ada yang khusus untuk mengganti cairan dalam tubuh. Dan maksudnya kalau infus itu kan sifatnya itu biar lebih cepat ya Pak ya dalam penyerapannya gitu. Jadi untuk mengganti cairan dalam tubuhnya itu biar lebih cepat juga gitu Pak. Oh iya, sip. Oke, jadi biar tergantikan lah ya cairan di dalam tubuhnya yang tadi di mana pas diare itu terjadi akan banyak keluar ya, dikeluarkan lewat PSS-nya sehingga akan kekurangan. Nah, untuk menggantikannya itu disegerakanlah untuk pemberian cairan melalui intravena atau infus. Oke, saya kira sudah paham semua, mengerti semua ya untuk topik hari ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup ya? Dan alhamdulillah ya semuanya sudah menyimak, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan ada manfaatnya atau minimal ada pencerahan lah ya, pencerahan atau masukan ya. Dan di sini juga saya sama-sama belajar ya untuk selalu menggali ya, selalu kalau perawat itu memang tidak bisa stuck ya belajarnya, tapi harus terus menerus mengikuti perkembangan penyakit atau perkembangan teknologi. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk perkuliahan hari ini ya. Untuk memuaskannya silakan baca-baca ya untuk referensinya atau bukunya atau sumbernya yang berkaitan dengan kasus-kasus yang tadi sudah disampaikan. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal kurang berkenan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.